Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya di bulan puasa yang indah ini? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci puasa ini, bulan suci Ramadan untuk umat muslim ya, bulan yang penuh berkah ya, penuh ampunan. Ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama secara online. Bagaimana semua puasa? Saya yakin dan percaya yang melihat konten ini pastilah generasi muda yang hebat, generasi yang ibadahnya luar biasa, karena tugas utama kita di dunia ini sebagai manusia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang menurut agama Islam yaitu taat beribadah ya. Salah satunya ibadah itu adalah berpuasa. Baiklah teman-teman, sebagai rasa syukur kita hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan tema hari ini adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Kita awali dengan doa supaya ada manfaat dan lancar belajarnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, Indonesia ini negara kita yang sangat kita cintai ini, ternyata pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa sih artinya negara hukum itu? Ya, sebelum kita menjawab apa Indonesia itu negara hukum, bagaimana teman-teman? Apa sih artinya hukum itu? Tahu nggak artinya hukum? Saya percaya ya, pada saat kita SMP, SMA, ya, kemudian mahasiswa jurusan apapun ya, ada materi yang berkaitan dengan pengertian hukum ya. Masih ingat? Coba diingat-ingat ya. Ini ibu akan beri dua definisi dari sarjana Indonesia dan sarjana luar negeri ya. Yang dari Indonesia itu dari Prof. Suroyo Wignodipuro mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ya, dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi menurut Prof. Suroyo Wignodipuro itu hukum itu adalah beberapa himpunan peraturan-peraturan ya yang sifatnya memaksa, di mana pada peraturan-peraturan ini ada suatu perintah, juga ada suatu larangan. Ya, bisa juga berupa izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita ngomong hukum berarti ada kaitannya dengan beberapa peraturan-peraturan ya, yang gunanya untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat supaya aman, tentram, dan damai. Ya, peraturan-peraturan ini ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Yang berupa larangan misalnya untuk
hukum pidana ada larangan, dilarang mencuri. Jika mencuri maka ada hukumannya. Ya, yang berupa perintah, silahkan mematuhi peraturan lalu lintas. Jika dilanggar ada larangannya. Nah, secara sederhana hukum adalah seperti itu dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar tertib, aman, damai, sejahtera. Ya. Nah, itu tadi menurut Prof. Suroyo Wignodipuro. Bagaimana menurut Roskopun? Ya, mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang ditemukan secara filosofis, ya, dan berkembang dengan adanya peraturan hukum tertulis maupun dari putusan hakim, ya, di mana kehidupan itu ada di masyarakat. Jadi menurut Roskopun itu hukum itu adalah peraturan-peraturan, ya, yang ditemukan dalam suatu undang-undang aturan tertulis atau bisa juga di putusan-putusan hakim yang bagus, ya. Itu semua merupakan nilai-nilai baik yang secara umum, ya, bisa dijadikan sumber hukum. Termasuk kalau di Indonesia itu ada hukum adat, yaitu nilai-nilai baik yang ada dalam suatu masyarakat tertentu yang harus ditaati. Jika dilanggar ada sanksi atau hukumannya. Bagaimana teman-teman? Ingat pengertian hukum kan, ya. Jadi kalau hukum itu identik dengan peraturan-peraturan. Bisa tertulis, bisa tidak tertulis, bisa dari putusan hakim, yang semua tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat agar tertib, aman, damai, dan sejahtera. Bagaimana teman-teman? Sudah sadar hukum? Sudah taat dengan undang-undang, ya? Karena kalau tidak taat maka ada hukuman, ya, bagi pelanggarnya, ya, supaya apa? Supaya jera, tidak melakukan pelanggaran lagi. Karena kalau melakukan pelanggaran itu bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, orang lain, juga negara dan pemerintah, ya. Nah, itu tadi pengertian hukum. Lah, kalau negara itu apa? Kalau negara itu adalah suatu organisasi, ya, besar gitu, yang ada wilayahnya, ada penduduknya, ada kedaulatan, kekuasaan tertinggi, ya, berkaitan dengan wilayah negara, kemudian ada aturan hukumnya. Nah, berarti kalau kita belajar suatu mata kuliah, ya, misalnya atau nama pengetahuan berkaitan dengan negara hukum, kita harus tahu dulu negara itu apa, hukum itu apa. Nah, negara hukum itu apa, begitu ya. Bagaimana bisa dipahami? Ya, saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa memahami, ya, dari background dulu waktu sekolah, dan ini Ibu ingatkan lagi agar tidak melanggar hukum. Baiklah, Ibu lanjutkan, ya. Jadi kalau kita sudah tahu pengertian negara, kemudian pengertian hukum, nah sekarang apa artinya negara hukum? Ya, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu kekuasaan yang tertinggi ada pada hukum, ya, untuk menegakkan kebenaran, keadilan, ya, dan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Ya, jadi negara hukum itu adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Kekuasaan tertinggi ada pada hukum, ya, yang menjalankan kebenaran, keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Keren kan, ya, pengertian negara hukum? Bagaimana bisa dipahami? Kemudian kalau kita sudah mengetahui arti negara hukum, yaitu Indonesia adalah negara hukum
yang ada pada pasal 1 ayat 3 UUD 45, maka apa sih prinsip-prinsip negara hukum itu? Ya, ini ada sarjana yang bernama Ten Berger itu mengatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu salah satunya adalah asas legalitas. Ya, asas legalitas yaitu pembatasan kebebasan warga negara, ya, harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Ya, undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Ya, jadi asas legalitas kalau menurut hukum tata negara yaitu pembatasan kebebasan warga negara dengan adanya aturan hukum dan tidak boleh adanya tindakan sewenang-wenang dari negara. Jadi ciri negara hukum itu yang pertama adanya asas legalitas. Jadi semua hal harus diatur di undang-undang. Ini merupakan pembatasan kebebasan warga negara. Jadi dalam hak asasi negara itu warga negara mempunyai hak kebebasan. Tapi kebebasan ini tidak boleh over, ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Ya, kebebasan yang bertanggung jawab, maksudnya tidak boleh maunya sendiri, tidak memperhatikan negara atau orang lain atau masyarakat. Tapi hak kebebasan yang bertanggung jawab yang dibatasi dengan undang-undang. Dan pemerintah atau negara juga demikian, tidak boleh sewenang-wenang terhadap warga negara dengan masyarakat. Hal ini juga diatur dalam undang-undang. Jadi negara hukum itu cirinya ya ada aturan hukum yang mengatur baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Ini namanya asas legalitas. Ya, kemudian prinsip negara hukum yang kedua adanya perlindungan terhadap hak asasi. Apa artinya? Hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, ya, yang mempunyai hak hidup, hak berpendidikan, hak kesehatan, ya, dan sebagainya yang merupakan anugerah manusia yang wajib dilindungi, ya. Jadi tidak boleh negara tidak melindungi hak asasi manusia. Kemudian ciri atau prinsip negara hukum yang lain, pemerintah itu terikat pada hukum. Jadi semua hal harus diatur atau didasari dengan hukum yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia, negara ini sumber dari segala sumber hukum adalah nilai-nilai yang ada pada Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu yang luar biasa bagusnya. Kemudian juga ada UUD 45, ya, Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan pondasi untuk mengatur negara, masyarakat, dan pemerintah ini, ya. Kemudian ada banyak lagi undang-undang, baik hukum pidana, tata negara, internasional, hukum adat, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu beberapa prinsip dari negara hukum. Bagaimana, menarik bukan? Luar biasa bukan? Nah, saya kira untuk pengertian Indonesia adalah negara hukum, ya, ini Ibu berikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, untuk tidak melanggar hukum. Kemudian juga mengingatkan bahwa negara hukum itu adalah negara yang baik penyelenggaraan negaranya, yaitu mengatur kehidupannya itu harus didasari hukum.
Ya, saya kira itu. Semoga manfaat. Selamat berpuasa. Ya, senantiasa berbuat baik di bulan yang penuh barokah dan ampunan ini ya, dimulai hari ini. Ya, ibadahnya, sedekahnya, ya. Saya kira itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.